Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas perubahan fisika dan kimia. Ini halaman 61 dari buku prototype untuk SMP kelas 7, buku IPA ya. Untuk pembahasan komplit bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya, mulai bagian 1 sampai habis nanti ya, mulai halaman 1 juga sampai selesai satu buku. Nah, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Pilih mana yang diinginkan ya. Setiap video nanti dilengkapi dengan halaman berapa, jadi enak untuk mencarinya. Oke, kita bahas sekarang perubahan fisika dan kimia. Apa bedanya ya? Bagaimana kita memanfaatkan kedua perubahan ini untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Nah, kita pelajari sekarang. Ambil satu lembar kertas ya, satu lembar kertas bekas seukuran buku tulis kalian. Ini adalah kertas bekas tentunya ya. Bagilah kertas tersebut menjadi dua, disobek ya dengan ukuran yang sama besar. Kemudian potongan pertama kalian sobek lagi, ukurannya menjadi 1/4 ukuran kertas semula. Sementara itu untuk potongan kertas kedua, bakarlah kertas tersebut dengan menggunakan api ya. Nah, ini yang kedua, Pak Ali akan gunakan warna hijau. Bakarlah kertas tersebut dengan menggunakan api. Berhati-hatilah dalam menyalakan api ketika akan membakar ya. Pastikan tidak ada benda lain di sekitar kalian yang mudah terbakar. Lebih baik jika kalian meminta bantuan orang tua kalian atau wali kalian ya. Kalau kesulitan minta bantuan orang lain saja. Terkait dengan judul sebab ini, menurut kalian manakah dari kertas tersebut yang mengalami perubahan fisika, mana yang mengalami perubahan kimia? Kita akan membahas kedua jenis perubahan ini lebih lanjut. Nah, dari sini jelas yang merah ya, ini adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ya, karena di situ tidak terjadi zat baru ya, hanya berubah ukuran ya, berubah ukuran ya, tidak terjadi zat baru. Ini kata kuncinya ya, tidak terjadi zat baru. Terjadi ya zat baru. Nah, ini kata kuncinya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah perubahan kimia. Ini adalah perubahan kimia. Karena apa? Terjadi zat baru. Zat baru. Dari yang tadinya kertas, ini menjadi apa? Menjadi arang. Nah, itulah bedanya perubahan fisika dan kimia. Ya, kata kuncinya kalau terjadi zat baru adalah perubahan fisika, tapi kalau tidak terjadi zat baru, ini tidak ya, maaf. Kalau fisika itu tidak terjadi zat baru adalah fisika, kalau terjadi zat baru kimia. Nah, itu bedanya ya. Terkait dengan judul sebab ini, ini sudah kita baca, kita lanjut perubahan fisika. Di dalam kegiatan apersepsi di atas, kalian telah melakukan perubahan pada kertas tersebut, bukan? Pada potongan kertas pertama, kalian akan mengubah ukuran kertas saja yang diubah. Dari ukuran kertas yang besar menjadi ukuran yang kecil. Sifat materi kertas tetap ya, sifat materi kertas tetap. Ini adalah fisika atau perubahan fisika. Nah, walaupun telah disobek tidak mengalami perubahan. Maksudnya kertas awal memiliki ciri-ciri yang sama dengan kertas setelah kalian sobek. Perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan fisika. Pada saat terjadi perubahan fisika, maka materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Ya, ini adalah ciri pertama perubahan fisika. Kemudian, bagaimana dengan perubahan wujud yang telah terjadi pada subbab B? Ya, apakah termasuk dalam perubahan fisika juga? Ya benar, karena S ya, ini perubahan fisika juga ya. S ini rumusnya adalah H2O. Meleleh menjadi air sama H2O, tidak berubah ya. Diletakkan pada suhu yang lebih tinggi, air tersebut dapat membeku menjadi es lagi dan ditempatkan kembali ke freezer. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua adalah dapat kembali ya ke bentuk semula atau reversible. Ya, jadi kalau perubahan fisika, ciri yang pertama tadi apa? Tidak terjadi zat baru.
zat baru. Yang kedua apa? Perubahan bersifat reversible. Bersifat ya reversible. Ya. Memang benar es dan air memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalamnya keduanya sama. Uap air juga sama. Ini juga H2O. Ya, uap air juga H2O sama. Jadi dari es menjadi air menjadi uap itu semuanya H2O, ya. Perubahan fisika juga terjadi apabila kalian mencampurkan gula ke dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Kalau cuma sekedar larut itu perubahan fisika. Topik mengenai larutan akan dibahas pada kelas 8 nanti ya. Mengapa melarutkan gula dalam air termasuk perubahan fisika? Karena molekul gula, susunan molekul gula tetap. Ya, karena susunan molekul gula tetap. Hanya bercampur ya, menyebar ke dalam air gitu aja. Hal ini karena dalam larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula, tidak ada zat baru yang terbentuk, molekulnya tetap ya. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat tuangkan dari satu wadah ke wadah lain. Terbukti juga kalian dapat merasakan air menjadi manis, itu sifat gulanya tetap. Artinya sifat gula sebagai suatu materi masih ada, tidak berubah. Gula pun dapat diperoleh kembali apabila airnya diuapkan. Nah, jadi intinya reversible. Jadi gula dan airnya bisa dipisah kembali secara fisika. Ya. Siklus air. Nah, ini contoh yang bagus dari perubahan fisika ya. Air adalah materi yang istimewa karena dapat ya menjumpainya ya, karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan atau es, cairan atau air, dan gas atau uap di dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Ya, 2/3, 2 bagian dari 3 bagian dari dunia itu air. Dalam bentuk ini sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Ya, lihat siklus pada gambar 2.16. Ya, di bawah ini dan lengkapilah penjelasannya dengan istilah-istilah perubahan wujud yang telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya. Ya, di sini siklus air. Ya. Yang pertama adalah penguapan. Ya, penguapan ini saya tebali. Jadi air itu menguap dari mana saja, dari laut, dari darat, dari tanaman, ya, dari mana saja yang memiliki air menguap. Ya. Penguapan. Loh, ini apa ini yang bawah tadi? Kok itu penguapan? Pengumpulan. Di sini ada pengumpulan. Terus di sini ada penguapan. Terus ini enggak begitu jelas sih, kondensasi atau pengembunan. Ya, kemudian hujan. Ya, terus kembali menjadi air. Karena di sini kayak berputar, di sini membentuk siklus, ya, siklus. Nah, oke, untuk lebih enak Pak Ali tadi sudah siapkan, ya. Nah, di sini adalah siklus air, di sini dari YouTube ya. Jadi kalau kalian mau lihat adalah water cycle animation, ya, bisa kalian lihat di YouTube. Nah, di sini adalah permukaan bumi terkena sinar matahari. Begitu terkena sinar matahari maka terjadi penguapan, bisa dari laut, bisa dari tanaman, bisa darat, semua menguap. Uap tersebut akan menjadi awan. Ya, uapnya menjadi awan. Kemudian ya, ini adalah kumpulan dari uap air. Uap istilah penguapan ini namanya evaporasi, ya. Evaporasi. Kemudian awan ini karena atmosfer itu semakin ke atas itu semakin dingin, ya, di troposfer, ya, sampai batas troposfer itu semakin ke atas semakin dingin, dan semua cuaca itu terjadi di troposfer, lapisan atmosfer paling bawah,
Ya, kemudian begitu dingin, seperti yang kita bicarakan di video sebelumnya, maka air akan kehilangan energi. Uap air kehilangan energi, akhirnya pergerakannya melambat, akhirnya dia berikatan antara partikel air yang satu dengan partikel air lainnya, ya, dia ngumpul, apalagi dengan media di situ ada debu-debu, ada serbuk sari yang bertebaran di udara, maka itu akan mempercepat proses pengumpulan air karena zat-zat tersebut bersifat hidrofil atau menyerap air. Ya, jadi konsep hujan buatan juga seperti itu. Kita memberikan garam, ya, diledakkan di udara, garam itu menyerap air. Nah, air yang terserap garam ini akan mengumpul dan menjadi hujan. Itulah konsep hujan buatan. Ya. Nah, jadi intinya manusia bisa memodifikasi cuaca karena tahu sifat-sifatnya, ya. Nah, kalau sudah jadi awan seperti ini berkumpul, ya, dengan suhu yang dingin, ya, akhirnya timbul hujan. Ya, begitu seterusnya. Hujan nanti di sini akan mengalir sebagai langsung mengalir ke laut, bisa, nguap lagi bisa, atau terserap di dalam tanah terus keluar sebagai mata air bisa. Ya. Nah, kita skip saja. Nah, akhirnya jadi air tanah, terjadi diserap oleh tanah menjadi air tanah, bisa keluar lagi sebagai mata air. Nah, itu adalah animasi yang kita bisa kalian lihat, ya, di water cycle animation, ya. Oke, kita kembali ke laptop. Penjelasan siklus air yaitu dari air laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap, ya. Jadi bisa dari laut, dari sungai, danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Nah, ini disebut evaporasi, ya, penguapan evaporasi. Ya. Uap air tidak terlihat, ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Nah, mengembun ini kita menyebutnya kondensasi. Ya, awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, ya, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi, ya. Jadi hujan ini bahasa kerennya, bahasa biologinya adalah presipitasi. Ya, di sini evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, biar tahu juga istilah kerennya, ya. Presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan akan mengalir ke laut, sungai dan danau serta diserap tumbuh-tumbuhan. Proses ini berulang terus-menerus, oleh karena itu disebut sebagai siklus air. Ya, siklus itu membentuk lingkaran seperti ini, siklus. Oke, perubahan kimia sekarang. Perubahan kimia pada saat kegiatan apersepsi, kalian membakar potongan kertas yang kedua. Apa perubahan yang kalian amati? Apakah menurut kalian serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama atau berbeda dengan kertas? Berbeda, yang jelas, ya, berbeda. Nah, ini yang disebut dengan perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat kertas lagi. Artinya perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula, disebut irreversible. Ya, jadi sifat kimia itu irreversible. Apakah kalian dapat menyebutkan perubahan kimia yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya besi berkarat. Ya, ini ke dalam kehidupan sehari-hari dan ini menjadi masalah. Ya, di sini nasi yang kalian konsumsi tiap hari berasal dari beras. Ketika beras dimasak terjadi reaksi kimia sehingga beras akan berubah menjadi nasi. Ya, jadi beras menjadi nasi. Apakah nasi dapat berubah kembali menjadi beras? Tidak. Karena itulah perubahan ini disebut perubahan kimia. Ya, nasi adalah suatu materi yang berbeda dengan beras. Setiap kali kalian melihat perubahan yang melibatkan materi yang berbeda sebelum dan sesudahnya, maka kalian dapat mengidentifikasikannya menjadi perubahan kimia. Beberapa contoh perubahan kimia ada di bawah, ya. Nanti nasi misalnya basi, ya, ini juga perubahan kimia.
Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan kimia ya. Ini ada korek yang terbakar, menyalakan korek api, terus kembang api ini perubahan kimia, ledakan ya, membuat kue, ini kimia, besi berkarat ya, membuat roti ya, itu juga kimia, ada perubahan di situ. Terus kemudian bom ledakan ya, memasak pakai kompor ya, memakai bahan bakar ya, bahan bakar minyak mungkin ya, atau LPG. Nah, ini terjadi perubahan kimia. Oke, kemudian kita lanjutkan memasak dengan bahan bakar kayu, juga perubahan kimia ya. Perubahan fisik dan kimia sering terjadi di sekitar kita. Mari kita mengamati contoh perubahan-perubahan ini dalam aktivitas berikut. Ayo amati selama 24 jam ke depan, amatilah perubahan yang terjadi di sekeliling kalian dan daftarlah perubahan fisika dan kimia yang terjadi. Diskusikan pengamatan kalian dengan teman kalian dalam kelompok kecil, kemudian berbagilah dengan teman kalian. Di kehidupan sehari-hari misalnya fisika vs kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Fisika contohnya adalah membuat kopi, menyeduh kopi. Itu fisika ya, menyeduh kopi dan gula. Nah, kimia adalah memasak menggunakan LPG, menggunakan LPG. Ini perubahan kimia. Terus fisika yang dari mulai pagi kita masak ya, terus kita mencuci mungkin, atau yang lebih memotong aja ya, memotong kawat, fisika kawat. Ini fisika. Yang kimia adalah kawat berkarat. Nah, ini kimia. Fisika lagi, yang fisika apa? Kayak menyobek kertas. Yang kimia membakar kertas. Nah, banyak perubahan fisika ya. Perubahan fisika mungkin menumbuk jagung, Nah, yang ini memasak jagung. Nah, ini fisika, ini kimia. Oke. Jadi banyak contohnya ya, kalian bisa lihat kalian bisa mengeksplorasi sendiri. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains ini atasnya gimana ini? Udah ya. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Ya. Reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia dapat dituliskan dalam bentuk kata atau simbol. Ya, contohnya kalian membuat donat dari tepung, mentega, telur, gula, maka persamaan reaksi dikatakan seperti ini: tepung tambah mentega tambah telur tambah gula menjadi donat. Nah, ini adalah contoh penulisan persamaan reaksi. Di dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia, disebut sebagai pereaksi ya. Jadi ini adalah pereaksi ya, pereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh dari reaksi kimia tersebut. Selesai. Donat adalah produk suatu reaksi ya. Donat adalah produk suatu reaksi. Dengan kata lain, persamaan kimia dituliskan pereaksi menjadi produk. Ada 4 tanda terjadi reaksi kimia ya. Nah, untuk reaksi dan produk ya, reaksi kimia itu pada dasarnya adalah pemutusan ikatan sebelumnya ya. Jadi reaksi kimia itu pemutusan ikatan sebelumnya
ikatan dan pembentukan ikatan baru. Nah, ikatan baru. Di sini ada ilustrasi yang cukup menarik dari YouTube juga. Kita perhatikan contoh reaksi kimia sebelahnya di sini. Nah, polymer production, pembentukan polimer ya. Jadi di sini, di sini ada suatu zat yang di O itu adalah oksigen dan R ini adalah rantai kimia yang panjang, disebutkan R gitu aja. Ini agak panjang ke sana hitam ya. Di sini ada satu atom di highlight, di sini adalah atom oksigen. Kita lihat reaksi kimia itu, ikatan antara dua atom oksigen ini dalam reaksi kimia putus, ya, terus dia akan bergabung sama rantai yang lain. Nah, membentuk rantai baru, inilah rantai reaksi kimia. Jadi yang lama putus, terus berikatan lagi dengan formulasi yang baru, ya, dengan rantai yang baru. Rantai yang baru ini adalah atom-atom ya. Ini sifatnya juga akan baru karena susunan dari atomnya, cara berikatannya berbeda. Kalian bisa menyaksikan komplit ya di chemistry visualization ya. Oke, kita kembali ke laptop. Ada perubahan warna. Jadi contoh reaksi kimia ya, indikasi dari reaksi kimia ya, 4 tanda terjadi reaksi kimia. 4 tanda-tanda reaksi kimia. Yang pertama adalah perubahan warna. Pernahkah kalian melihat orang yang rambutnya dicat menjadi warna rambut yang berbeda dari sebelumnya? Nah, ini adalah contoh perubahan kimia yang menunjukkan perubahan warna. Contoh lainnya terjadi ketika ibu memanggang kue sampai warna kecoklatan, berubah toh warnanya, itu ada reaksi kimia di situ. Lihatlah gambar 2.18 atau tadi ya, kertas dibakar yang tadinya kertas warnanya putih menjadi hitam, itu perubahan warna. Gambar samping ketika dua macam cairan berwarna bening, yaitu cairan timbal 2 nitrat dan cairan kalium iodida dicampurkan, maka terbentuklah warna kuning dalam campuran tersebut. Warna kuning ini menunjukkan adanya senyawa baru yang terbentuk, yaitu timbal 2 iodide. Ya, perubahan ini menunjukkan cairan sebelum reaksi dan sudah reaksi adalah cairan yang berbeda, tidak sama lagi, sehingga perubahan kimia persamaan reaksi pada gambar 2.18 disebut adalah di sini timbal 2 nitrat dan kalium iodide menjadi timbal 2 nitrat iodide dan kalium nitrat. Mungkin kalian bisa lihat juga ya reaksi timbal 2 nitrat ya, coba aja ya. Reaksi timbal 2 nitrat kita ketikkan aja ya, reaksi timbal ya 2 nitrat. Siapa tahu ada, kalau enggak ada ya jangan kecewa. Nah, di sini ya reaksi penggantian ya, di sini banyak ilustrasi ya. Coba aja kita, ini short video ya. Kita lihat di sini. Nah, dituang. Kita lihat, dituang. Kita perhatikan perubahan warnanya. Wah, terlalu slow motion ya. Kita tunggu aja. Terlalu lama ya. Nah, ini lah terjadi perubahan warna ya. Nah, oke. Kita pengen lihat itu aja. Nah, yang bawah ini tidak perlu ya. Oke, itu adalah reaksi kimia. Kita kembali ke sini lagi. Terbentuk gas. Nah, yang pertama perubahan warna, yang kedua terbentuk gas. Tanda kedua dapat dilihat dari reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida seperti ditunjukkan pada 2.19 di samping.
Dapatkah kalian melihat gelembung-gelembung yang terbentuk? Kelihatan ya, gelembung-gelembung yang berbeda yang terbentuk saat air mendidih, karena gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat kita lihat bahwa zat yang ada sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Adapun saat air mendidih, baik uap air tetap mengandung H2O, itu perubahan fisika ya, tapi kalau yang seperti ini perubahan kimia ya. Terbentuk gas itu salah satu. Jadi penguapan air ya yang H2O saat air direbus itu bukan perubahan fisika, perubahan kimia walaupun terbentuk gas ya. Jadi memang di sini harus kita harus benar-benar bisa membedakan ya. Salah satu cirinya terbentuk gas, tapi hanya terbentuk gas saja, belum tentu kimia, maksudnya gitu ya. Terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya, padahal tidak ada endapan pada padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh ya, setelah dicampur seperti pada gambar 2.20, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan akan menumbuk bagian tabung reaksi. Padatan inilah yang disebut sebagai endapan. Ya, jadi saat direaksikan timbul endapan seperti ini. Ya, larutan natrium karbonat dan larutan kalsium klorida akan menjadi endapan kalsium karbonat. Ya, larutan tambah larutan natrium klorida. Kemudian ada perubahan energi, biasanya bisa menjadi lebih panas atau menjadi lebih dingin saat terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya atau panas. Cahaya atau panas adalah bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan endapan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium. Pembakaran adalah reaksi oksigen seperti ditunjukkan oleh gambar 2.21 ya. Ada cahaya yang sangat terang ketika pembakaran ya diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium klorid oksida ya. Jadi coba kita lihat lagi di sini pembakaran magnesium ya. Ya, di sini logam magnesium ini ilustrasinya bagaimana kalau kita lihat di YouTube ya. Ya, magnesium. Ya, oke. Burn magnesium rebound. Ya, ini adalah percobaan ya. Oke, kalian bisa melihatnya, burn itu membakar ya. Coba kita lihat, ini dibakar di Bunsen. Ya, kita skip saja pada saat membakarnya. Nah, ini magnesiumnya diambil, kita perbesar ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Reaksinya ada di bawah sini ya. Di sini ada reaksinya. Di sini mulai dibakar. Kita lihat ini adalah satu reaksi kimia. Terlihat terang sekali ya. Nah, terang sekali. Ya. Ini adalah ilustrasi dari perubahan kimia. Kemudian reaksi golongan 1A ini cukup menarik. Nah, reaksi ya golongan 1 ya. Jadi golongan 1 ini, wah ini tidak ada yang benar ya. Coba ya, belum, nanti kali lain aja Pak Ali cek dulu yang cukup menarik yang mana. Kita skip saja. Golongan 1 itu golongan di tabel periodik, yang golongan 1 ini kalau dicampur air ya dan air ya. Coba, atau yang ini pemisahan terlalu spesifik ya. Oke, lain kali aja. Intinya di YouTube itu kalau kita kasih keyword yang benar, banyak sekali yang menarik di situ ya. Nah, kita mari uji kemampuan langsung aja ya. Ini sudah toh. Nah, mari uji kemampuan kalian. Ketika kalian makan ya, perubahan apa saja yang terjadi dalam makanan tersebut ya.
Perubahan apa yang terjadi pada tubuh kalian? Identifikasi semua perubahan proses makan sebagai proses fisika atau kimia dan berikan alasannya. Ketika kalian makan, ya, saat kita makan, misalnya kita makan nasi, ya, nasi ini mengandung karbohidrat, ya, saat dikunyah, ya, akan ada dua perubahan fisika, nasi menjadi lembut, ya, atau terpecah-pecah, ya. Yang perubahan kimia, ya, saat dikunyah, ya, terjadi perubahan karbohidrat menjadi glukosa, ya, atau amilum, ya, terjadi perubahan karbohidrat menjadi glukosa, ya, oleh enzim amilase, oleh enzim tealin, ya. Nah, jadi ada perubahan fisika dan kimia, ya. Terus kemudian di dalam tubuh, sel tubuh, ada perubahan kimia, ya. Gula dirubah menjadi energi dan karbon dioksida. Nah, serta zat-zat lain, ya. Intinya banyak makanan-makanan, tapi secara umum saat kita makan itu banyak perubahan kimianya daripada fisikanya. Ada perubahan fisika itu di mulut dan di lambung. Di lambung terjadi perubahan fisika juga karena lambung itu ada gerakan peristaltik yang meremas-remas makanan. Nomor 2, dengan menggunakan peta konsep atau jaring laba-laba spiderweb, buatlah ringkasan subbab B dan C mengenai perubahan zat. Upayakan peta konsep kalian menarik agar terus dapat kalian ingat, gunakan saat mempelajari kembali topik ini. Setelah itu, menggunakan peta konsep jaring laba-laba yang telah kalian buat, jelaskan mengenai perubahan zat kepada teman, saudara atau orang tua kalian. Apabila kalian menggunakan pemahaman kata-kata sendiri akan lebih mudah, ya. Jadi perubahan zat itu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia, ya. Perubahan fisika, ya, contoh atau hanya berubah ukuran, namun, ya, zat tetap sama, ya. Contoh penguapan, ya, pengembunan, penghancuran, ya, pembekuan, atau menghancurkan, hancur, sobek, dan lain-lain, ya. Sedangkan perubahan kimia, ya, adalah terjadi zat baru, terjadi zat baru, ya. Jadi contohnya, ya, ciri-ciri, ya. Contoh ciri-ciri, ya, ada terbentuk gas, perubahan warna, perubahan warna, ya, terbentuk gas, terbentuk endapan, ya, perubahan energi, bisa panas atau cahaya, ya. Nah,
Ini enak untuk dijadikan apa ya? Apa catatan. Jadi nyatet cukup seperti ini aja ya. Nyatet cukup seperti ini, nanti Pak Ali juga dulu waktu sekolah seneng bikin mind map seperti ini, karena ini akan memudahkan kita mempelajari ya. Jadi catatan itu dilihat sekilas saja sudah ingat semuanya ya. Detail-detailnya ya kita lihat di buku, atau kalau susah dihafalkan, susah ingat ya ditulis saja clue-cluenya di sini. Ya, biasakan untuk bikin catatan-catatan dalam bentuk mind map seperti itu. Oh, sudah habis. Nah, karena sudah habis, ini kita akhiri dulu ya. Kita sampai pada halaman 67. Nanti kita lanjutkan lagi materinya di video berikutnya ya. Untuk mendapatkan video berikutnya, caranya adalah gunakan playlistnya. Ya, sudah habis ya, pastikan saja Pak Ali. Playlistnya, ini adalah playlistnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.